Baiklah pemirsa, saya Sigi Prayoga Pangestu melaporkan dari kantor BPD Provinsi Bengkulu. Nantinya saya akan mewawancarai Pak Edi Susanto selaku Sekretaris BPD Provinsi Bengkulu tentang kebakaran hebat yang melanda Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan Bapak siapa ya? Edi Susanto, Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu. Untuk dari awalnya tuh kami ingin nanyakan kayak BPBD itu kan singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terus tugas utama dari BPBD itu apakah hanya menanggulangi bencana terus atau ada yang lain daripada bencana atau gimana? Gambaran umumnya. Jadi BPBD ini fungsinya dalam hal penanggulangan bencana. Kita ini kan ada tahapan-tahapan. Ada tahapan prabencana namanya. Di tahapan prabencana ini kita lakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan bencana. Kita lakukan mitigasi sehingga emang ini sudah kita petakan. Nah, tahapan yang kedua itu kedaruratan. Artinya pada saat terjadinya bencana, inilah di fase penanganan kedaruratan seperti banjir, angin puting beliung, longsor, banjir bandang, gempa bumi. Nah, ini pada tahapan yang kedua. Kemudian setelah itu ada tahapan yang ketiga, namanya pasca bencana. Nah, di sini kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana-sarana pemerintah, khususnya yang wilayah Provinsi Bengkulu yang terdampak karena bencana ini. Tuh. Dan fungsi kita adalah fungsi koordinasi. Terus tujuan dari dibentuknya BPBD itu sendiri, kenapa dinas ini dibentuk sendiri tidak digabung dengan dinas-dinas lain terkait untuk menanggulangi bencana? Apa tujuan dari pemerintah sebenarnya dibentuk sendiri dinas BPBD ini? Ya, karena memang BPBD ini berdiri dengan dasarnya adalah Undang-Undang 24 tentang kebencanaan. Jadi kemudian dibentuklah struktur organisasi yang menangani khusus bencana ini, itu BNPB kalau di pusat. Kemudian di daerah dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah namanya. Nah, kita di Provinsi Bengkulu sejak 2008 sudah ada yang namanya BPBD, termasuk di kabupaten kota. Nah, karena memang penanganan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh BPBD sendiri. BPBD adalah badan yang mengkoordinir, yang mengkoordinasikan apabila terjadi bencana khususnya di daerah. Terus kalau untuk kesehariannya, kalau memang tidak ada terjadi bencana yang melanda di tempat yang mencakup wilayah tugas dari BPBD itu sendiri, apa keseharian dari orang-orang yang bekerja di dinas BPBD? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa penanganan kebencanaan ini tidak hanya pada saat kondisi darurat saja. Artinya ada prabencana. Ini bukan direncanakan, tetapi kita BPBD berkewajiban untuk melakukan pemetaan. Kita lakukan pemetaan di mana daerah-daerah yang tingkat resiko bencananya itu tinggi. Nah, ini yang kita komunikasikan ke daerah. Kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Meteorologi terkait dengan fenomena alam, sehingga memang ini yang selama ini yang kita lakukan. Terus untuk kan ada tingkatannya BPBD provinsi, kota, kabupaten. Bagaimana dalam pengkoordinasian kerja antara BPBD terkait? Ya, kita BPBD provinsi itu menangani seluruh kabupaten kota. Tetapi kalau yang namanya kabupaten, dia hanya di wilayah dia masing-masing. Nah, fungsi kita adalah mengkoordinasikan ini dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu.
Terus kan kemarin kan ada kejadian kebakaran hebat di Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kemarin kan dari Dinas BPBD provinsinya kan turun langsung beserta gubernur ke Argamakmur. Dalam penanganan hal tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh Dinas BPBD dan kedepannya apa yang akan dilakukan oleh BPBD? Baik. Nah, kemarin kebetulan pas di kejadian kebakaran di Pasar Purwodadi Argamakmur, Pak Gubernur memerintahkan BPBD untuk meninjau langsung ke lokasi. Dan memang kemarin kami bersama tim sudah melakukan peninjauan dan ketemu dengan aparat pemerintah setempat. Kemarin ada kepala BPBD, ada Pak Sekda, kemudian ada instansi lain seperti Polres, TNI. Kemarin sudah kita koordinasikan dan kita sudah melakukan briefing pertemuan dengan aparat pemerintah setempat. Langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan. Nah, kemarin telah kita sampaikan bahwa BPBD Provinsi Bengkulu akan membantu, akan mensupport apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal-hal yang perlu gerak cepat seperti dapur umum dan sudah dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Bengkulu Utara dan itu sudah disiapkan. Nah, kami dari BPBD Provinsi Bengkulu sifatnya mensupport. Mungkin ada yang kekurangan kawan-kawan di BPBD Kabupaten yang bisa dia minta ke Provinsi Bengkulu. Dan pagi ini kita sudah meminta kawan-kawan dari BPBD Bengkulu Utara untuk mengambil buffer stok seperti makanan siap saji untuk membantu dapur umum yang ada di Kabupaten Bengkulu yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari BPBD dan Dinas Sosial. Terus kan untuk dari masyarakat itu sendiri kan mungkin banyak yang kurang mengetahui gimana tata cara menghadapi bencana atau gimana cara menyiapkan diri agar siap menghadapi bencana. Apa BPBD dari khususnya BPBD provinsi ini ada melakukan kayak sosialisasi pada masyarakat atau melakukan pelatihan untuk masyarakat atau ada acara event kayak gitu? Ya, kita ada ada banyak program yang kita lakukan, diantaranya pertama desa tangguh bencana namanya. Nah, dengan desa tangguh bencana ini kita lakukan pendidikan untuk beberapa orang, terutama untuk tokoh-tokoh masyarakat, kemudian perangkat desa, bagaimana cara kita menghadapi bencana. Sehingga memang inilah kita coba bentuk untuk fungsi kita di BPBD provinsi ini, kita buat pilot project di masing-masing kabupaten. Nanti untuk kelanjutannya kita mengharapkan melalui dana APBD kabupaten ini bisa dilanjutkan. Artinya satu desa, satu kabupaten sudah kita berikan contoh untuk desa tangguh bencana. Kemudian ada lagi sekolah yang tangguh bencana. Di sekolah-sekolah ini kita juga latih, kita berikan pemahaman, kita sosialisasikan bagaimana kita menghadapi bencana yang melanda. Apalagi Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi yang memang rawan bencana di Republik ini. Nah, kemudian kita BPBD telah membuat relawan mitigasi bencana dan itu di seluruh desa sudah kita siapkan, satu orang satu desa relawan mitigasi bencana ini yang sebagai garda terdepan di masyarakat untuk membantu masyarakat mensosialisasikan bagaimana cara kita menghadapi bencana. Artinya ada 1.500 desa yang sudah kita siapkan relawan mitigasi bencana ini. Bahkan kita sudah buatkan forum relawan mitigasi bencana ini mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi sudah terbentuk forum relawan mitigasi bencana. Baiklah pemirsa, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Pak Edi Susanto selaku Sekretaris BPD Provinsi Bengkulu. Saya Sigip Prayoga melaporkan dari BPD. Terima kasih.